Film dibuka dengan adegan di musim dingin pada tahun 1974. Dada Savannah muda dan kakak laki-lakinya diantar pulang oleh ayah mereka. Saat bermain dengan bola ajaibnya, Savannah tiba-tiba diangkut ke dalam batu keabadian di mana ia bertemu dengan seorang penyihir yang memperkenalkannya pada patung-patung mistis yang berisi roh dari 7 dosa mematikan. Kebanggaan, keserakahan, nafsu, iri, kerakusan, murka, dan kemalasan. Penyihir itu telah menghabiskan waktu berabad-abad untuk mencari juara baru. Diuji untuk melihat apakah dia murni hatinya. Savannah mencoba menyentuh mata roh iri, namun ia gagal dalam ujian itu. Alhasil Savannah dikembalikan dunianya. Namun di luar dugaan, ia tanpa sengaja menyebabkan adegan di mana saudaranya memukulnya dan ayahnya menabrak es. Beberapa tahun kemudian, seorang anak bernama Billy tengah menghadiri karnaval bersama ibunya. Namun Billy sempat berpisah dengan ibunya karena mencari leontinnya yang hilang. Alhasil dia ditemukan oleh polisi yang kemudian membawanya ke panti asuhan. Singkat cerita, di Philadelphia, Philly Batson mencoba mencari ibunya dengan komputer milik kepolisian. Namun sia-sia, ia tetap tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa. Akhirnya dia kabur setelah menipu para polisi untuk pergi. Kemudian dia ditemukan dan dibawa ke pekerja layanan sosial yang menempatkannya pada keluarga Vasquez, yang mana secara otomatis Billy jadi memiliki saudara baru, yakni Eugene, Darla, Pedro, Mary, dan Freddie. Sementara itu, di gedung kantor Savannah Industries, seorang wanita memberitahu dokter tentang pengalamannya dan membagikan sebuah video. Savannah membawa video itu ke kantornya, di mana dia memiliki sebuah proyek yang melacak orang-orang yang memiliki penampakan serupa di sekitar. Dan video itu memungkinkan dia untuk menemukan akses ke sarang penyihir. Seketika ditanya tentang hal itu, Savannah mengubah dokter menjadi debu. Dia menggunakan simbol untuk mengakses sarang, menghadapi penyihir, dan melepaskan roh 7 dosa mematikan. Di sekolah, salah satu anak asuh mengajak Billy berkeliling sekolah sambil menyesuaikan diri. Saat makan siang, Freddie duduk bersama Billy dan sedikit mengganggunya selama beberapa menit dalam upaya untuk membuatnya mengenalnya lebih baik. Selesai makan, mereka bertemu dengan pembuli sekolah. Anak-anak itu mendorong Billy dan memukul Freddie. Untungnya Billy berani bangkit dan segera memukul mereka dengan tongkat Freddie, lalu berlari ke kereta bawah tanah untuk menghindar. Saat di kereta, tiba-tiba simbol muncul dan membuat Billy memasuki batu keabadian. Di sana tentu saja dia bertemu dengan penyihir. Penyihir itu mengungkapkan bahwa dia sebelumnya telah memberikan pusakanya kepada orang lain, tetapi orang itu malah berubah menjadi jahat dan membunuh banyak orang, serta melepaskan 7 dosa mematikan. Penyihir bersumpah untuk mencari seseorang yang memiliki hati yang murni, yang sudah dia jalani selama ribuan tahun. Dia akhirnya memilih Billy, yang kemudian diharuskan mengucapkan kata Shazam. Billy mengucapkan kata itu dan seketika berubah menjadi Shazam. Lalu penyihir itu menghilang. Shazam? Shazam kembali ke panti asuhan dan bertemu dengan Freddie. Mereka menguji semua kemampuan Shazam, seperti kilat, kecepatan super, dan kekuatan lainnya. Di sisi lain, Dr. Savannah menerobos masuk ke rapat perusahaan yang diselenggarakan oleh saudara laki-laki dan ayahnya, yang kehilangan kakinya dalam kecelakaan mobil pada tahun 1974. Sebuah konfrontasi antara saudara kandung mengakibatkan Savannah melemparkan saudaranya keluar jendela. Dia juga membantai semua orang di ruangan itu, termasuk ayahnya. Wah, mulai kumat nih orang.
Kembali kepada remaja, Freddy memposting video kekuatan Shazam di medsos yang dalam sekejap menjadi viral. Freddy dan Billy bolos sekolah mengeksplor kemampuan Shazam lebih jauh. Mereka berkeliling untuk menguji kekebalan api, penerbangan, dan kekuatan otot. Setelah itu, mereka pergi ke ATM, menyetrumnya dan mengambil sebagian uangnya, lalu menggunakannya untuk membeli barang dagangan. Keesokan harinya di sekolah, para pengganggu mulai mengacaukan Freddy dan Billy sampai Freddy memberitahu mereka bahwa dia mengenal pahlawan baru yang ia beri nama Red Cyclone. Mereka tidak mempercayainya, tetapi dia berjanji dan memberitahu mereka bahwa dia akan membuatnya muncul untuk makan siang besok. Freddy dan Billy pun sedikit berdebat tentang hal itu. Saat makan malam, ayah bertanya kepada anggota keluarga lainnya pendapat mereka tentang pahlawan baru. Setelah semua orang memberi masukan, Freddy membahas mengenai Shazam, yang kemudian membuat dirinya dan Billy terlibat sedikit pertengkaran, yang membuat anggota keluarga lainnya bingung. Di sekolah keesokan harinya, Billy memutuskan untuk tidak bersekolah karena ingin mencari ibunya. Dia bepergian menggunakan wujud Shazam. Shazam melakukan berbagai hal seperti selfie dan pamer kilat demi uang. Lalu dia menyelamatkan Mary dari kecelakaan mobil dan mengobrol dengannya. Rupanya Mary tengah kabur dari rumah karena tidak ingin berkuliah. Singkat waktu, Freddy akhirnya menemukan Shazam dan mencoba berbicara dengannya. Namun Shazam justru menembakkan cahaya, yang mana mengenai ban bus lintas kota dan mengirimnya keluar dari sisi jembatan. Shazam pun segera menangkapnya dan meletakkannya di atas beton. Kemudian dia dimarahi oleh massa karena tidak menggunakan kekuatannya dengan benar. Mendengar keributan itu, Dr. Sivana muncul dan menuntut kekuatan yang dimiliki Shazam. Dia tanpa aba-aba langsung menyerang superhero labil itu. Shazam terlempar dan mendarat ekstrim di sebuah mall. Tapi hikmahnya, dia jadi menemukan kemampuan terbangnya. Sivana terus memburunya, tapi Shazam berubah kembali menjadi Billy dan berlari. Namun Sivana yang licik malah menjadikan Freddy sebagai sandera untuk membawanya pada Shazam. Di rumah, rupanya Eugene telah mengetahui di mana tempat tinggal ibu Billy. Dia pun segera memberitahukan hal tersebut pada Billy. Billy bergegas keluar dari rumahnya dengan orang tua angkatnya di belakangnya. Sementara Sivana muncul bersama Freddy dan menjebak anak-anak lainnya. Billy tiba di komplek apartemen ibunya. Namun kenyataan memanglah sangatlah pahit. Ternyata selama ini Billy sengaja dibuang oleh ibunya. Si ibu merasa bahwa Billy akan lebih bahagia jika dirawat oleh orang yang lebih mampu. Karena ibunya tidak ada gunanya, Billy dengan tenang meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi dia harus kembali ke keluarganya yang sekarang. Sebelum kembali, Billy memberi ibunya kompas gantung kunci pemberian sang ibu bertahun-tahun yang lalu. Hatinya berkecamuk dan rasanya seperti dunia sedang ambyar. Billy melompat dari gedung apartemen dan berubah menjadi Shazam lalu terbang. Di rumah, Shazam memutuskan untuk menyerahkan kekuatan untuk menyelamatkan keluarganya. Sivana pun dengan senang hati membuka pintu ajaib ke batu keabadian. Mengambil tongkat penyihir, Sivana melepaskan 7 dosa mematikan. Namun anak-anak lain rupanya ikut masuk dan mulai mengalihkan perhatian Sivana. Mereka pun berlari menuju karnaval musim dingin. Sivana dan dosa-dosa menyerang karnaval. Shazam muncul dan keduanya terlibat pertarungan sengit di sekitar karnaval. Dengan memegang tongkat penyihir, Shazam dan keluarganya meneriakkan namanya dan mengirimkan kekuatannya kepada keluarganya, mengubah mereka menjadi keluarga Shazam. Satu persatu anak-anak itu berubah menjadi orang dewasa dengan kekuatan super. Sementara Shazam masih terlibat dengan Sivana saat terbang melalui gedung pencakar langit. Shazam dan Sivana berakhir di atap dan Shazam mendorong satu dosa mematikan yang tersisa, yaitu roh iri, yang secara otomatis melepaskan dirinya dari mata Sivana yang berteriak kesakitan. Sivana yang oleng kemudian jatuh dari atap, mampus.
Shazam meraih Savannah yang menyeretnya ke karnaval, lalu merobek mata ajaib itu. Menyelamatkan hari itu, keluarga Shazam menikmati sorak-sorai kerumunan, sembari mengembalikan roh-roh dosa. Kembali di panti asuhan, semua orang kembali ke bentuk aslinya dan menonton pemeran berita dari contoh karnaval. Kini mereka merasa lega karena akhirnya Billy telah menemukan rumahnya sendiri. Singkat waktu di sekolah, Freddy sedang menikmati makan siangnya. Tak lama geng tukang bully muncul dan menanyakan apakah dia masih berteman dengan Red Cyclone. Sebelum Freddy bisa menjawab, Shazam muncul dan memberikan nasihat singkat mengenai arti pahlawan sesungguhnya, sembari memperkenalkan teman barunya, yaitu Superman. Sementara itu, di tempat lain, Savannah yang kini tengah dipenjara mencoret-coret simbol di seluruh dinding dalam upaya untuk membuka kembali portal. Namun usahanya sia-sia. Kemudian Mr. Mid memberitahunya tentang pilar kejahatan yang datang bersama. Dan film ditutup oleh adegan Shazam yang mencoba berbicara dengan ikan ala Aquaman. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Makasih nih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazi dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.